satu sisi berkaitan juga dengan pendanaan ya untuk program makan siang bergizi gratis ini juga sempat menjadi sorotan begitu ya dari masyarakat, seperti apa anggaran yang cukup besar ini bisa didapatkan oleh pemerintah begitu ya untuk program ini. Nah, dari pemerintah yang akan datang juga menyatakan begitu ya bahwa hal ini tidak akan membebani APBN. Nah, tapi ke depannya seperti apa mungkin upaya yang bisa dilakukan bersama-sama begitu? Apakah memang mungkin akan lebih menggandeng pihak swasta, misalnya memasukkan dalam program CSR-nya, atau seperti apa kolaborasi yang bisa dilakukan untuk menekan anggaran untuk program ini ke depannya? Nah, secara prinsipil begini, jadi pemerintah memang akan menyediakan anggaran yang mencukupi untuk program ini. Dan untuk tahun 2025, kan kemarin hasil pembahasan dan keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dan DPR, itu kira-kira 71 triliun sementara ini. Dan nanti tentu ketika memasuki tahun 2005, mungkin saja akan ada perubahan, dan tahun-tahun berikutnya tentu akan ada akumulasi dan makin meningkat. Jadi ada kenaikan secara inkremental itu untuk alokasi program makan bergizi untuk anak sekolah dan juga ibu hamil dan juga anak balita. Nah, yang secara prinsipil itu adalah bahwa kita akan menanggung secara APBN itu, dan nanti akan disesuaikan dengan cakupan sasaran yang dari tahun ke tahun nanti akan pasti meningkat. Yang tadi kira-kira akan dimulai dari PAUD dan juga SDMI, dan kemudian nanti perluasan wilayah sasaran juga ini nanti akan punya pengaruh pada pembiayaan secara keseluruhan. Jadi implikasi anggaran itu tentu akan mengikuti besaran luasan cakupan dan besaran sasaran. Dan nanti akan kita hitung juga, karena kan struktur APBN itu kalau kita ikuti ya, dari tahun ke tahun kan sebenarnya makin besar ya. Kalau kita ikuti dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, ya katakanlah sejak periode Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu itu bahkan masih di bawah 1.000 triliun, 700 miliaran gitu. Terus kemudian pada Pak SBY antara 1.000 triliun, 1.500 triliun, 2.000 triliun itu. Dan kemudian Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo itu juga sekarang sudah 2.500, 2.700 dan juga akan bergerak ke arah 3.000. Dengan perubahan struktur APBN yang makin meningkat, maka peluang untuk juga mengakomodasi program-program strategis seperti program makan bergizi untuk anak sekolah dan juga ibu hamil balita ini tentu akan tersedia ruang. Dan nanti akan terus-menerus dilakukan analisis dan juga perhitungan betapa sesungguhnya alokasi yang diperlukan dan kemampuan APBN untuk menanggungnya. Di situ akan ada kita menimbang kapasitas fiskal, ruang fiskal yang tersedia, dan di situ akan kita diskusikan secara bersama. Baik. Yang saat ini juga tengah menjadi sorotan, kira-kira berapa sebetulnya anggaran untuk per anaknya begitu Bapak? Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Karena di awal kan disebutkan di kisaran 15.000 per anak begitu untuk anggaran setiap makan siang gratisnya begitu. Nah, tapi sempat juga beredar informasinya bahwa sekitar 7.500 saja. Nah, sejauh ini seperti apa berkaitan dengan hal ini? Ya, kami sudah menghitung secara keseluruhan ya, termasuk soal kebutuhan anggaran per anak itu. Dan kalau kita juga merujuk pada pengalaman banyak negara yang punya program yang sama, itu kalau dikonversi itu, dan ini akan berbeda antara anak yang berada di jenjang pendidikan yang mana dan kelompok umur yang mana. Itu kalau dikonversi antara 15.000 sampai 20.000, itu angka normal. Kalau dikonversi ke rupiah ya, pengalaman negara-negara itu. Dan karena itu kami juga sudah membuat analisis dan juga perhitungan dalam rentang rupiah 15.000 atau juga 20.000. Dan standar gizi makanan kami juga merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan. Itu kalau saya boleh sebutkan, ini PMK nomor 28 tahun 2009. Ini ada angka kecukupan gizi namanya. Itu ada nutrisi, ada aneka macam daging-dagingan, daging sapi kah, ayam atau telur, sayur-sayuran, kandungan kalorinya berapa, itu sudah disusun sedemikian bagus gitu. Dan bahkan sasaran kelompok umur dan jenis kelamin. Dan itu dengan komposisi kandungan kalori, gizi dan juga protein, itu nanti kemudian beban berapa bisa kalau diuangkan, kalau dirupiahkan, itu menjadi berapa itu. Dan sekali lagi itu rentangnya itu adalah antara 15.000 sampai dengan 20.000. Nah, kita merujuk pada pedoman ini saja untuk itu. Baik.
kedepannya begitu ya berkaitan dengan ketika program ini sudah mulai berjalan begitu ya, mungkin seperti apa? Apakah memang sudah ada rencana evaluasi akan terus dilakukan secara berkala ketika program ini berjalan? Oh ya, tentu saja. Jadi kami ya bersama-sama dengan tim Pak Prabowo Subianto ya yang bekerja secara intensif, dan dari sisi tim Pak Prabowo sendiri itu juga sudah bekerja sejak awal itu, begitu beliau ditetapkan sebagai presiden terpilih. Maka program-program unggulan itu sudah diidentifikasi, dan nanti konsekuensi apa saja, apakah teknis pelaksanaan, penganggaran, siapa yang bertanggung jawab, itu juga sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Dan disiapkan secara teknis pelaksanaan dan implementasi di lapangannya. Itu saya kira dalam periode pematangan sekarang, baik secara institusi yang bertanggung jawab, dan nanti personalia atau pihak-pihak mana saja nanti akan juga ikut membantu dari sisi pelaksanaan di lapangan untuk program ini. Oke, baik. Terakhir begitu tadi berkaitan dengan siapa yang akan bertanggung jawab ini, apakah memang sudah ada keputusannya begitu? Apakah memang akan dibentuk badan baru atau akan memaksimalkan badan ataupun juga kementerian yang sudah ada? Dari diskusi dengan tim beliau ya, ini memang ini inisiatif yang sejak awal akan dibentuk lembaga baru. Jadi kita belum tahu apa nama badan ini, tapi sudah disiapkan, rancangan strukturnya sudah ada, dan nanti sifatnya akan terpusat menurut diskusi ini ya. Dan kalau juga merujuk pada dokumen visi misi Pak Prabowo Subianto, dan dengan begitu nanti akan juga rentang kendali di tingkat lapangan itu juga dalam kontrol lembaga yang terpusat ini. Jadi mereka akan melaksanakan dan berdasarkan pada supervisi lembaga yang dibentuk. Baru nanti mungkin koordinasi akan dilakukan ya dengan Bappenas, dengan Kementerian Kesehatan, atau bahkan mungkin dengan Kemenko Perekonomian begitu ya. Ya sudah pasti nanti akan pihak-pihak kementerian itu Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan badan baru yang akan dibentuk ini. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita, Pak Amih Al-Humami selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan juga Kebudayaan Bappenas. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi, sampai bertemu kembali, Bapak. Boleh satu hal saja, mungkin ini program penting sekali untuk menyiapkan generasi emas itu. Dan ini bagian yang akan sangat besar sumbangannya pada pencapaian tinggi sebagai bangsa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.